Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa TV Tausiah, orang yang datang ke lokasi bencana Gunung Semeru hari ini misalnya, maka yang terbayang hanya gambaran-gambaran betapa dahsyatnya ketika terjadi erupsi itu, dan bayangan itu tertuju kepada kondisi jembatan Geladak Perak yang putus. Jembatan yang kokoh itu tiba-tiba harus putus karena gempuran kaki jembatan oleh arus yang begitu deras. Pandangan mata juga tertuju kepada aliran sungai Leprak, sungai yang menghubungkan antara Laut Selatan dengan Gunung Semeru, yang dulunya begitu dalam sekarang sudah hampir rata dengan tanggul karena diisi pasir yang demikian dalam. Banyak rumah yang tertimbun pasir yang datang dari Gunung Semeru. Cerita-cerita tentang korban jiwa manusia sebanyak 52 orang yang ketemu jelas identitasnya dan dalam keadaan meninggal dunia. Belum lagi 47 orang yang kulitnya melepuh sekujur badan karena terkena air panas dari Semeru itu, dan hunian-hunian sementara yang sekarang dipenuhi masyarakat yang terkena dampak dari bencana alam yang begitu luar biasa. Tentu saja masih banyak cerita-cerita yang lain yang didengar oleh masyarakat dari warga setempat. Detik-detik erupsi itu yang tergambar dari penjelasan warga di penampungan. Ketika itu jam 2 siang, masyarakat banyak yang bekerja di sungai karena memang tambang pasir ada di sana. Jam kerja tiba-tiba kemudian harus menerima kiriman dari Gunung Semeru yang berupa lahar panas, lahar dingin, erupsi, dan seterusnya. Masyarakat tidak bisa mengelak sehingga korban berjatuhan satu demi satu. Dan yang tragis ketika wedus gembel itu turun atau awan panas itu turun ke perkampungan mereka, desa mereka seperti dipeluk dalam tanda kutip oleh debu yang begitu pekat, bernafas susah, suasana menjadi gelap, dan jam 2 siang seperti jam 2 malam hari, dini hari. Begitulah gambaran betapa kemudian masyarakat mengalami kebingungan yang luar biasa. Selang beberapa hari dari peristiwa itu baru ketahuan satu demi satu keluarga mereka hilang. Satu demi satu tetangganya tiada kabar beritanya. Satu demi satu terdengar ada orang bercerita bahwa di sana ada sekian orang, di sana ada sekian orang, yang tiba-tiba tidak ada beritanya. Si fulan keluarganya 7 orang hilang, tetangganya 2 orang meninggal, dan seterusnya. Kisah-kisah pilu itu bermunculan dan total semuanya sampai hari ini sekitar 52 orang yang ketahuan meninggal dunia dan ketemu identitasnya. Belum lagi yang meninggal tetapi tidak ketahuan di mana rimbanya. Kemungkinan tertimbun pasir tebal itu yang sampai kemudian bermeter-meter tingginya. Orang tidak bisa lagi mengelak dari kejaran kiriman pasir dari Gunung Semeru. Untungnya relawan kemudian berdatangan. Ini menjadi peristiwa yang sangat viral secara nasional, dan orang kemudian berdatangan, relawan berdatangan dari mana-mana, sehingga jumlah relawan yang hadir untuk menolong
saudara-saudara yang ada di sekitaran Gunung Semeru, Kecamatan Candipuro dan Pronojiwo itu berjumlah kurang lebih 3.000 orang, kurang lebih. Dan mereka dengan ikhlas hati membantu saudara-saudaranya. Kemudian para relawan itulah yang bergerak cepat. Ada yang bertugas mencari siapa yang tertimbun pasir. Ada yang berpikir tentang bagaimana makan mereka, para korban. Ada yang mengupayakan layanan medis. Ada yang mencarikan air bersih. Bahkan ada yang membersihkan tempat-tempat ibadah. Ada pula yang kemudian mencarikan rumput bagi ternak-ternak yang selamat. Dan kegiatan lain yang dilakukan para relawan sungguh luar biasa, berpengaruh positif kepada para korban erupsi Gunung Semeru yang terjadi 4 Desember 2021 kemarin. Donatur juga berdatangan. Ini yang luar biasa, kata Wakil Bupati Lumajang, Bunda Indah Amperawati. Saya tidak membayangkan begitu cepat kepedulian masyarakat untuk bersimpati mengirimkan donasinya kepada para korban melalui berbagai lembaga yang ada. Wakil Bupati mengaku kagum kebersamaan masyarakat yang luar biasa, sampai-sampai kemudian mengalami overload kiriman-kiriman pakaian, sembako, makanan yang instan, dan hal-hal lain. Ada yang berpikir bagaimana kepentingan kaitan dengan membangun hunian sementara, dan mereka kemudian berbagi. Ada yang seperti dialami oleh Lazisnu, mendapat tugas untuk membantu membangun huntara atau hunian sementara sebanyak 250 unit rumah. Lazismu atau MDMC kebagian 200 unit rumah huntara dan sebagainya. Pembagian tugas sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Ini menunjukkan betapa kepedulian sesama masyarakat di luar dan di dalam Lumajang begitu luar biasa. Tamu pun berdatangan dari seluruh penjuru tanah air, bahkan bantuan ada juga yang datang dari luar negeri. Itulah erupsi Gunung Semeru seolah memberi kabar dan berita kepada dunia bahwa kami ada di sini, kami membutuhkan uluran tangan, dan para donatur menjawab, kami siap membantu Anda yang sekarang sedang menderita. Gerak cepat terus dilakukan. Hari ini hunian sementara sudah mulai dilakukan, mulai dibangun oleh pemerintah daerah yang nantinya akan selesai diperkirakan dalam 2 bulan. Sudah mulai ada yang menghuni dan bangunan itu lengkap. Di situ ada fasilitas umum seperti tempat ibadah, ada pasar yang direncanakannya, ada juga kolam renang, ada sekolah, ada fasilitas-fasilitas umum seperti MCK yang ada di rumah-rumah mereka. Kemudian singkat kata akan menjadi sebuah kawasan baru yang benar-benar menjadi kampung baru korban erupsi Gunung Semeru 2021. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana kesiapan mental warga korban erupsi menghadapi kenyataan hidup dari nol kembali? Inilah yang sekarang sedang dilakukan oleh berbagai pihak, para lembaga bina mental yang terus melakukan trauma healing baik kepada anak-anak usia sekolah maupun kepada masyarakat dewasa. Kalau kepada anak-anak sifatnya menghibur supaya anak-anak tidak teringat kembali kepada peristiwa yang mengerikan itu. Kalau kepada orang tua lebih pada menggugah bagaimana mereka menatap masa depan.
Dengan hati gembira bangkit dari nol kembali, mereka menatap masa depan bahwa setiap orang yang menjadi korban hari ini masih punya masa depan. Dan mereka juga harus berpikir punya anak yang punya masa depan. Dan semua harus ditata ulang hari ini supaya mereka ke depan mempunyai harapan yang lebih besar, mempunyai kesemangat yang lebih tinggi, dan mereka melupakan semua itu semata-mata untuk membangun eksistensi diri menuju masa depan yang lebih menguntungkan. Kehancuran dahsyat iya memang telah terjadi, tapi masa depan yang menantang kita itu jauh lebih berarti. Rumah memang sudah luluh lantak, tetapi bangunan dalam jiwa kita untuk menciptakan kehidupan yang jauh lebih baru lagi harus terus dibangun. Trauma iya, tetapi tidak boleh berlama-lama. Kita harus bangkit dari sekarang menuju masa depan yang gemilang. Menatap masa depan adalah sebuah keharusan, sebuah keniscayaan bagi semua korban dan masyarakat di sekitarnya. Maka seberat apapun yang dihadapi hari ini, hendaknya dihadapinya dengan penuh percaya diri, sekaligus kita bergantung memohon kepada pencipta kehidupan ini supaya diberikan keselamatan, supaya diberikan ketabahan, supaya mampu mengelola kehidupan ini lebih baik lagi. Dan itulah yang dimiliki oleh masyarakat korban erupsi Gunung Semeru hari ini. Mereka mungkin bersedih, tapi ada tawa juga. Mungkin mereka tertawa, tapi masih ada rasa sedih. Makanya yang terpenting bukan mencari kesalahan, mencari kelemahan, tapi mari kita bangun bersama rasa percaya diri dan penuh harapan, sehingga ke depan melangkah dengan aksi nyata lebih besar lagi, dan nanti akan tercipta kehidupan yang jauh lebih dahsyat. Terima kasih, mudah-mudahan warga masyarakat, saudara-saudara kita mulai dari hari ini, mulai menata hari esok yang lebih cerah. Sakit iya, tetapi di balik semua itu ada hikmah besar. Allah sedang memberikan peringatan kepada kita supaya lebih hati-hati menatap hidup ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.